Selamat datang di Yongki Show. Kenapa bunyi gendang cuma gitu doang? Ada bunyi piano gendang. Oh, gendang bukan gendang. Konga. Selamat datang di Yongki Show. 3, 4. Iya, terus bunyi-bunyiannya kayak udah familiar gitu dengan Kayak siapa yang main gitu ya? dengan OBB-nya kan. Iya kan, Yong? Iya. Jadi kali ini kita buat konten Yongki belajar. Buat dong, Oh, iya. kayak lama. Ayo. Langsung dong, kan nadanya itu udah jelas. Yongki belajar. Lagi. Gak yakin lu bisain lagi. Yongki belajar. Sama. Oke, terakhir Yongki belajar. Oke. Saud. Yongki belajar. 3 and. Alright. Yeah. Boleh. Dia layak menjadi gurumu ini. Boleh. Oke. Jadi lu mau Untuk bikin kali- apa bang ini bang? Ya biasa, kalau yang kemarin kan lu mengajar Iya. dengan ketidaksabaran lu. Iya. Ya kan? Nah sekarang lu lihat nih, guru lu nih sabar nggak ngadapin lo. Jadi Gurunya karena siapa bang? Guru kita kali ini pemain perkusi dari Venezuela, Oh iya. namanya Saku Sanchez. Saku Sanchez. Iya, oke. Bukan Saku Sancai ya? Ular Sancai. dong. Sancai. Ular dong. Ular. Oh ya, Saku Nah. Sanchez. Kali ini dia akan mencoba mengajar lo. Jadi katanya saya diminta untuk belajar sama pemain perkusi saya nih, pemain perkusi yang saya kagumi juga gitu. Cuman ya gitu deh. Tapi seneng aja gitu belajar sama dia hari ini di konten ini. Tapi nggak tahu dia bisa ngajar apa enggak ya. Mari kita lihat dan kita present dengan bangga. Saku Sanchez. Yongki mengajar 3 and. Yongki belajar. Ulang. Yongki belajar 3 and. Alright. Oke, sekarang Yongki boleh mendekat kepada Bapak Saku. Lu kan biasa main sama gue sekarang. Sekarang gue nanya, gue amati kreatif lu bakal dibikinin konten baru ya. Berarti ada keahlian lain kalau misalnya Ya. nanti dia bisa ngajar ya. Iya, kita buatin nanti. Tapi manajer gimana? Siap nggak? Solo ini nggak mahal-mahal banget. Oh, kok ini. oke. Lebih mahal biaya taksinya dari Grabnya dari Bandung, dari Jakarta ke Bandung. Iya ya. Ya enggak sih. Oke, untuk kali ini gua pengen lu kasih pattern buat si Yongki. Dalam beberapa menit konten kita ini Yongki harus bisa. Oke, jadi ini adalah alat bukan tikon ya, tapi disebutnya taiken. Ya, Oke. bukan tikon ya. Oke, terus? Jadi taiken ini udah banyak banget yang pakai alat ini karena memang satu kulitnya sama kayu sangat mendukung. Nah, itu tapi dia nggak ada ketergantungan terhadap semua genre Latin ya. Nah, Oke. Taikon itu kan mereknya, Taiken itu mereknya. Iya. Alat ini namanya apa? Orang lain kan nggak tahu maksudnya. Pemirsa nggak ada banyak yang tahu. jadi yang Dalam- taunya kendang ya, orang nyebutnya kendang. Nah, kendang itu yang orang biasa dipakai itu disebutnya jenisnya tuh kendang tabla. Hmm. Yang biasa dipakai untuk orang-orang India itu disebutnya kendang. Oke, kalau ini namanya apa berarti? Kalau ini namanya kongo atau dipanggilnya konga. Oke, terus kegunaannya di band buat apa biasanya? Efeknya apa gitu? Macem-macem. Oke, efeknya gimana menurut lo? Kalau buat seorang Syaku pribadi gitu. Ya udah, cabut aja deh. Ya, cabut silakan. Pemirsa, ini waktu yang berharga ya, karena ini kontennya berharga karena dia mau ngomong, biasanya dia diam-diam aja. Oke, coba jelasin. Enggak, emang nggak mau ngomong sebenarnya Iya. dipaksa ini. Ayo, coba ngomong dulu, jelasin. Macam-macam Yong. Jadi perkusi itu bisa dipakai buat mainin lagu pop, mainin lagu funk, terutama Latin kayak Montuno.
salsa, cha-cha, bossa nova. Nah, tapi kebutuhannya di bossa nova itu lebih banyak pakai bongo, bukan conga ya. Nah, untuk genre musik yang biasa orang disebutnya akustik. Akustik itu kalau nggak pakai drum ya pakainya conga. Nah, tapi kalau untuk perkusi memang kita bahas apa nih? Bahas soal teknik atau apa nih? Genre kan tadi udah kan? Sekarang mana? Teknik. Teknik ya. Nah, kita kan udah bahas ini sebelumnya berapa kali soal tentang tumbao ya, Yong ya. Iya. Nah, tumbao tuh udah jadi wajib banget, tau nggak? Jadi sebetulnya tumbao itu bisa divariasikan bagaimana bunyinya tuh nggak harus begitu. Nggak harus begitu. Misalkan contoh. Oke, silahkan Pak Guru. Take your time. Take your time. Siap. Contoh. Kan biasanya begini. Biasanya begitu kan, yang lo benci, Yong. Gue juga benci. Udah. Jadi itu sebetulnya gini, aku tuh dari kecil kan, papa almarhum sering banget pasang lagu The Report. Nah, pemain perkusi di situ ada yang ku suka, influence banget, yaitu namanya Alex Acuna. Dari negara lu kan? Bukan. Oh, bukan. Garut. Oh, Garut. Oh, Garut. Iya. Jago juga ngelawak dia. Oke, nice. Yang jago yang mancing tuh. Oke kan biasanya begini. Biasanya begini kan. Biasanya semua selalu begini. Tapi ada variasinya. Contoh, ini pakai caraku sendiri ya. Tapi gue percaya juga nggak cuma aku doang, sebetulnya banyak pemain perkusi mungkin nggak ketahuan. Oke, kalau cara lu gimana? Nih. 3, 4. Mantap. Nah, begitu. Mantap. Sekarang coba kita sederhanakan ya. Oke. Oke. Coba mainkan yang barusan, tapi dengan lambat. Oke. Supaya masyarakat yang ada di Garut sama di negara lo itu bisa paham. Oke, sekarang coba mainkan berapa bar aja, tapi dengan lambat. Patternnya itu kayak gimana? Dengan tempo pelan ya. Lambat aja. Oke. Nih ya. Oke. Oke. Berarti yang perlu lu jangan bengong, Yong. Lu harus belajar itu nanti, Yong. Iya. Nah, ini yang dari gua lihat dari sekilas itu ternyata ada efek dari pukul begini sama begini ya. Iya. Ya. Iya kan ya? Jadi itu begini. Coba deh. Jadi itu begini. Ini disebutnya mute. Mute. Ya. Ini bisa dipakai kayak tadi. Nah ini, kalau biasanya orang-orang India pakainya lebih banyak pakai mute, khususnya untuk orang main tabla ya. Nah ini, kalau aku jujur pribadi seorang saku itu lebih banyak pakai mute karena yang bikin lu bisa jaga groove tuh kalau nggak, istilahnya tuh orang pakai ghost note gitu loh. Nah ghost note itu pakai mute, makanya itu lebih pakem lagi kalau bisa pakai mute. Pakai mute-nya. Oke, sekarang Pakai gini. mute-nya. Kalau tanpa mute gimana? Kalau dengan mute Iya, gimana? coba, Seperti itu bedanya. contohin. Kalau Contohin tanpa main mute pelan. gimana? Tanpa mute ya. Tanpa mute. Gak usah panjang-panjang kok. Tempo pelan ya. Iya, semua pelan biar itu. Itu tanpa mute. Kalau mute? Coba di Kalau mute. pakai mute ya. Oh. Ya, Gitu. Iya. Bedanya berasa ya, Bang ya? Bedanya berasa. Apakah ini terbatas kalau pemain perkusi
apakah terbatas hanya di konga aja? Kalau pakai alat yang lain gimana? Gue berapa kali memang ngeliat Syaku main konga nggak pakai tangan bang, pakai stick. Ah, ini keunikannya Syaku. Gimana? Bisa nggak dimainin pakai stick konga? Bisa dong. Sebetulnya begini Yong. Kalau pakai konga, pakai stick, jadi mukulnya jangan kenceng. Oh iya. Kalau kenceng-kenceng malah forceir kulitnya. Jadinya gimana? Kalau bisa pakai stick? Nah ini nih, ini yang nggak ada di pemain perkusi lain bang, menurut aku. Syaku punya ini. Kalau pakai stick. Nih. Coba mainin pola yang ini, main cepet ku. Oke. Coba bunyinya Gua gimana? coba ya. Ya coba. Tapi dia bisa mute juga nggak pakai stick? Nggak lah ya, nggak bisa ya, karena nggak ada redamannya. Itu lebih ghost note sih kalau pakai stick. Oke. Untuk dasarnya memainkan konga ini bagaimana? Coba kasih penjelasan ke Yongki. Kalau buat pemula, Yongki kan belum bisa, dia cuman jago main drum nih. nggak jago juga sih itu. Itu main-main itu juga ya, kalau itu ya betul. Cepat ya direspon ya. Nggak jago-jago Kalau amat. itu betul jago. Jago. Enggak lah. Seneng gue, seneng. Nah, sekarang coba aku beritahu kita semua dan Yongki akan menyimak. Kenapa nggak beri tempe aja bang? Jangan, tempe murah. Tahu. Nah, terus kasih basic-basicnya dulu deh. Coba. Buat seorang pemula. Basic awal itu adalah yang kita benci ya Yong ya. Oh itu harus tapi ya. Itu harus. Kenapa? Itu harus. Karena itu membentuk. Aku kan kidal ya. Gua Kidal ya aku. tuh kidal. High-nya tuh di kanan, low-nya di Oh. kiri. Harusnya emang gimana? Kanan kiri ya. Harusnya tuh kalau high-nya di sini, jadi dia bunyinya gini. Itu basic awal. Ini basic awal nih. Itu dulu tuh, itu dulu tuh. Karena kan orang mainnya kan pasti kan. Karena aku kidal om. Nah, tapi kalau untuk basic juga ada mute di situ ya. Ada. penggunaan mute-nya ya. Mute-nya udah ada di Udah sini. ada. Oke, sekarang yang basic itu tadi yang kalian benci tadi itu coba tularkan sama Yongki, coba. Ayo Yong. Lu perhatiin Yong. Oke ya, coba gimana? Coba perhatiin. Ini basicnya. Coba sekarang Ya ini basicnya. Coba Pak Saku, perhatikan ini. Lu duduk Yong, biar dapat posisinya. Lu duduk lah. Nah, tapi settingan Saku ya. Iya. Nanti saya klarifikasi ya, kenapa saya dan Syaku quote unquote benci sama ini. Jangan disalahartikan. Jangan Ntar salah ya. arti itu kan. Ntar kita klarifikasi. Coba. Slapnya gini nih. Gini. Enggak. Itu mute ya. Kalau yang Yongki buat mute ya. Mute. Nah, Kalau itu mute. Gue pengennya slap. Kayak nampar orang loh. Iya. kayak Yong. Nge-slap gitu loh, nge-slap. Itu yang jago sabit tuh yang jago. Nih. Iya. Nah itu slap. Agak keluar. Nah, kalau yang Yongki buat itu dia kayaknya kirinya aman ya. Maksudnya mute-nya aman dia ya. Kirinya tuh lebih berperan malah Tapi dia sebetulnya. aman ya tuh ya. Tapi malah slap-nya ya. Dia masih terpancing sama slapnya daripada mute-nya. Harusnya? Betul. Harusnya ininya main. Oh, Ininya main. Nih Yong.
mungkin tangan kiri dulu deh, Yong. Tangan kiri dulu deh. Lo begini aja deh. Iya. Lo begini aja dulu deh. Iya itu dia. Gitu dong, itu namanya basic. Kayak lagi. Gitu kan. Nah sekarang coba kasih tumbao. Bip nanti tuh ya. Dilepasku. Terusin. Ah, susah juga ya. Susah. Ya kan. Belajar namanya. Iya. Nggak mungkin belajar langsung bisa. Wah, Iya udah mulai itu. Ya, tangan kiri lo masih agak berat banget ototnya ya. Sama ininya ya Ku ya. Antara ini sama ini ya. Iya. Jadi bagi orang yang basic awal yang biasa belajar, aku dulu juga belajar begitu Om. Gue dulu belajar tuh masih kepancing, kadang-kadang slapnya terus fokusin di slapnya sampai ininya lupa untuk bikin mute. Gitu. Mute-nya itu lebih berpengaruh karena dia lebih memberikan dorongan nyawa. Sebetulnya mute-nya itu. Itu nyawa, mute-nya itu nyawa. Makanya orang main cepet tuh bisa lebih enteng. itu anti kesyaku tuh. Kalau itu anti kesyaku menurut Iya, gue. Karena kalau main perkusi lain slapnya dulu. Kalau syaku enggak, lu malah mute ya. Iya, Depannya. gua malah mute. Dapat tuh Yong. Karena aku kidal Om. Aku kidal jadi mainnya udah begini. Sorry Om. Karena aku kidal jadi aku mainnya begini. Nah, aku coba cari cara untuk memvariasikannya supaya terdengarnya sama. Tidak kelihatan kidalnya, walaupun aku kidal. Nah, untuk mengatasi problem yang dialami sama seorang pemula kan berarti di tangan kiri. Latihannya itu gimana berarti tadi Ku? Untuk pemula. Kalau latihan tangan untuk kiri. pemanasan, perenggangannya tuh tempelin ke tembok. Itu selama Supaya 5 nggak kaku ya. 5 atau sampai 10 menit paling lama. Perenggangan begini doang. Perenggangan otot ya. Nah, itu selama 10 menit dilemesin ya. Nah, pokoknya dia angkat tangan begini udah gitu sampai ditahan, tarik ototnya udah gitu baru dijatuhin, lemesin langsung. Tapi betul-betul harus lemes banget jatuhnya. Nah, itu untuk perenggangan otot ya, karena otot juga ikut main di sini. Selain main drum, perkusi juga pakai otot, Om. Iya. Sama otak juga sih. Otak bagi otak udah pasti. Pasti. Nah, kalau untuk Yongki tadi berarti kan Yongki kan hitungannya cepat itu tadi kan. Nah, untuk seorang pemula berarti dia harus latihan tangan kanan dan tangan kiri dong ya. Latihannya apa sih gue biasa Latihannya basicnya? gimana itu? Harus untuk latihan pertama kali itu begini aja, begini aja dulu. Itu tangan apanya nih? Kanan kiri berarti kayak gitu. Kanan kiri semuanya Oke. begini. Nah, ini yang harus dapat nih. Nah, tekniknya tuh bikin segitiga kalau di perkusi. Aku pernah belajar sama Segitiga pemain. ini lingkar tangan kita. Iya, kayak begini nih. Tangan kita ini. Lingkar tangan kita segitiga. Aku dulu pernah belajar sama Felipe, pemain perkusinya The Groove dulu. Nah, itu bentuk tangannya tuh segitiga karena dia membentuk tune-nya jadi lebih enak malah Beda sebetulnya. Ya. Iya. Itu malah lebih better buat aku. Sebelumnya aku belum paham tentang open tune apa, Coba slap itu buktiin apa. dengan yang main tidak segitiga. Tidak main segitiga, Tid- soundnya gimana? Main segitiga? Begini segitiga? soundnya Oh, kalau bunyinya bukan begini ya, kalau bunyinya tidak begini. segitiga. Iya, begini bunyinya. Kalau segitiga jadi lebih bulat. Iya. Dung. Hah?
Sama aja kalau bunyi ke sini kalau bukan segitiga. Suara kayu. Jadi suara kayu. Mm-mm. Jadi kayak feedback gitu. Nggak ada suara. Nah, ini segitiga nih. Aku belajar banyak dari Om Felipe ya, dari beliau ya. Nah, Berarti itu. teman lu memang banyak dari Latin semua ya? Ada Felipe, ada Sanchez, ada Julio, ada nggak Julio? Oh, Limbat ada. Oh, ada. Itu dari Nah, Garut. nah, kalau boleh tanya nih, ini ku nanya maksudnya yang topik agak mendalam ya. Kalau kayak pemain perkusi itu kan banyak ya, setahu gue ada konga, ada bongo, ada timbale. Menurut lu pemain perkusi harus bisa main konga dulu nggak sih, atau tergantung fakultasnya mau apa? Sebetulnya balik lagi ke orangnya. Oke. Mm. Maksudnya Bal- gimana? bal- balik lagi ke orang masing-masing. Yang penting untuk bisa lebih tahu memvariasikannya, bahwa teknik itu nggak di situ-situ aja. Sangat universal kalau membicarakan soal teknik. Oke. Tadi kan kalau perkusi kan identik dengan Latin ya. Terus lu bilang nggak selalu main Latin. Emang bisa gitu kalau main perkusi musiknya non Latin? Funk bisa, Oh. pop bisa, sangat bisa. Oke. Kalau lu pribadi lebih senengnya alat perkusi apa? Konga, timbales, bongo atau apa? Nggak pilih sih kalau untuk terhadap alat apapun itu aku nggak, gue orangnya nggak pilih-pilih. Tapi apa Yong? Ada satu yang karakteristiknya pemain perkusi itu kan. Kadang-kadang kita ngerasa takjub gitu. Bayangin aja satu orang pemain perkusi harus menguasai puluhan instrumen perkusi. Gue inget banget di kampus gue itu kan terbagi dua ya, yang ritmik sama melodi kan. Ada marimba, vibraphone, itu kan masuk ke yang melodi. Xylophone, glockenspiel, ya. Glockenspiel. Nah, gua ngelihat anak-anak perkusi itu harus bisa ke sana juga, ke sini juga, dengan waktu yang hitungannya sama dengan kita waktu belajar loh, Yong. Pada akhirnya kalau yang gua lihat ya, yang gua saksikan itu memang terbagi dua pada akhirnya, yang siapa yang kuat di melodi ya gitu ya, Ku ya. Iya. Rata-rata begitu. Iya, rata-rata begitu emang. Untuk ya instrumen mereka terlalu banyak, Yong. Kalau untuk belajar gitu. Tapi lo pribadi setupnya kalau pemain perkusi, bahkan banyak nih pemain perkusi kan, saking luasnya ada yang simple, ada yang bawa alat 3 truk gitu kan. Wow, semuanya dibawa, konganya 5 apa. Kalau lu tuh sebenarnya settingan, lu lebih prefer pemain perkusi yang settingannya kayak apa? Ya balik lagi tergantung orang yang bagaimana mainnya enak atau enggak Kalau alatnya. lu, Kalau gue pribadi alat gak harus banyak, sedikit aja cukup. jadi setup Simple lu ya? apa? Jadi setup Iya. lu apa, Ku? Kalau main gitu. Set itu simple banget. Setnya itu cuma konga doang 2. Kalau nggak pakai konga ya sehari-hari biasa kita main di T-Space kan cuma pakai bongo doang, dikepit. Dia sebut merek tuh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, Oke, sekarang kembali ke itunya untuk ngajari Yongki. Coba Yong, tadi lagi Yong dipelajari. Sebelumnya aku mau coba klarifikasi, kita bukannya benci tumbao ya. tuh, oke, klarifikasi Bukannya itu. benci tumbao, tapi tumbao itu ada berbagai variasi yang bisa kita pakai. Kita bukan berarti benci sama tumbao, tidak. Bahwa aku juga belajar dari tumbao juga, basicnya dari awal. Pastilah. Gue luruskan omongannya Syaku bahwa kita memang basicnya harus belajar tumbao. Cuman kelemahan pemain perkusi di sini adalah semua genre, mau funk, mau disco, mau caca, mainnya tumbao sama. Tinggal dicepetin pada dilambatin. Pumpa cupudung pak, kalau tung kepaci getak. Nih contoh, Yong, coba mainin drumnya lewat mulut deh. Tapi funk ya. Kayak gini, dek ketak, dek tak, Coba Yong. ketak Coba Yong. kita kalau main perkusi lain main tumbao kita Biasanya begini. kita Biasanya begini nih, kebanyakan. Sekarang gue coba bikin lainnya. Iya. Iya. Oke, kembali ke dasar tumbao. Udah kelar ya klarifikasi Iya, tumbao tadi nggak ada. oke. Itu clear kok, itu clear, Iya. nggak ada masalah. Iya. Itu sama Iya. kayak mungkin sama kayak lu lagi belajar piano, lu harus fingering gitu, membosankan kali Yong ya. Ya,
Padahal kan Enggak gini, sama seperti belajar piano, belajar fingering, main di C terus, tapi setiap lagu kita main di C. iya. Mereka nggak peduli udah main di F, sudah main di G, sudah main di A, masih aja dipencet gitu. Oke, sekarang coba yang tadi lagi Yong, coba lo dibenerin sekali lagi. Nanti kita lihat ujungnya dengan pola yang lo pelajari tadi kita aplikasikan di salah satu jamming antara lo berdua yang katanya sok jagoan-jagoan ini nih, bangke ini. Satu dari Macau, satu dari Venezuela ini. Yo, slapnya nggak gitu. Anjir. Ya Pak Guru, siap. Slapnya masih kaku. Nih. Dia mukulnya agak miring dikit, Yong. Nih, lihat telapak gua nih. Telapaknya tuh begini di sini. Ya, jadi jatuhnya tuh miring. Oh, jadi kayak dibuang aja ya? Kayak dibuang, kayak digeser gitu. Jadi mukulnya di sini cedas. Oh. Jadi kayak digampar. Itu yang tadi maksud gua dari tadi tuh digampar. Ya itu. Agak kuat. Nah. Enggak. Nih, Yong. Lo tadi mukul begini, sorry. Lo tetap duduk aja. Betul mukul begini nih. Masih agak kaku. Jangan di sini, tapi di sini. Wah, jadi kenceng banget. Kenceng banget. Ingat, mukulnya agak miring geser, kayak gampar orang. Lo ingat aja gampar pan. Nih, ya. Biru. Sampai memar. Enggak. Lo kata guru lo belum lo. Ya. Itu bukan siku gara-gara tangan kanannya itu enggak, kalau menurut gua itu kayak kemiut jatuhnya. Iya. Tangan kanannya. Itu tuh didapat. Nah. Nah, itu. Ini meter nih. Nah. Jadi mute. Ya kan? Harusnya dibuang gitu loh, Yong. Cetas. Nih. Dibuang gitu loh, Yong. Ya, nih Yong. Nih. Geser. Buangnya tuh ke sini nih. Zrek. Nah. Pelan, ini pelannya doang ya. Tapi kalau kenceng ya. Sakit kan tangan lu? Belum Iya. dapat. Belum dapat. Tapi nanti bisa itu. Hampir. Hey. Enggak. Belum. Tapi tadi sempat dapet loh. Slapnya. Sempat. Dibuang aja. Nah. Tapi gue pengen lo dapatnya tuh kedengaran pak.
ada pengaruh karena kayak si telapaknya belum kuat nggak? Kalau kayak lu kan udah besi tuh, iya kan? Pastilah udah mainan dari dulu, udah kapalan, udah lewat mungkin kapalannya. Kalau yang penting asal tahu tekniknya aja dia nggak sakit. Tapi kalau orang yang belum terbiasa dia pasti akan ngalamin, yang udah pasti kapalan dulu lah. Iya. Udah pasti kapalan dulu. Itu basic awal orang pasti akan ngalamin kapalan dulu. Nanti kalau udah kapalan, udah terbiasa. Udah terbiasa, kuat dia kan, udah besi dia kan. Nah itu ada pengaruhnya nggak tuh gara-gara itu dia juga? Kalau tuh salah teknik pengaruh banget Om. Karena dulu itu aku waktu itu sekitar umur 9 tahun itu baru belajar perkusi. Itu pernah ngerasain salah teknik tuh, ngebayang itu kayak pensil hampir patah gitu loh jarinya tuh kayak begitu, rasanya tuh nyut-nyutan banget tuh. Itu kalau salah ya. Itu kalau salah 9 tahun udah main perkusi. 8 tahun lah. Wow. Malah 8 Umur ya. 7 tahun itu aku gara-gara Om Sandy main sama bokap, sampai akhirnya suka main drum. Baru ketemu Om Ajirau sama Om Iwan, beliau-beliau itu akhirnya memotivasi aku untuk main perkusi. Keren. Ya itu. Oke, kalau untuk ini kan lu bisa ngebayang kalau seorang guru itu kan bisa ngebayang ini bisa kalau dilatih setiap hari menjadi lebih baik, atau ini dilatih pun berhari-hari tidak akan menjadi baik. Nah, Yongki ini di kategori mana nih? Kalau di kategori yang anggap saja Yongki intens latihan 8 jam kayak lo gitu. Lu latihan Ada perkusi bakat, berapa jam? ada bakat nggak ini bisa jadi baik? Ini anak multi talent lah. Bisa lah ya. Lu kalau main perkusi berapa jam latihannya, Ku? Aku tuh jujur itu aku orang yang paling males bahkan sama latihan. Tapi karena tahu tekniknya, itu aku kan orang otodidak Om ya. Aku orang otodidak dan pernah belajar juga, dan aku tahu tekniknya seperti apa. Aku tuh orang yang tergolong paling males banget latihan. Kalau dibanding sama adik gua, Sadu, itu orangnya rajin banget latihan tuh bisa sampai lebih dari 24 jam tuh main bass. Iya. Boleh lah kita undang nanti tuh ya. Boleh. Ini anak pengen banget gitu ngundang adik gua sampai mau dibikin brother of Rasidi. Keren ya. Nah, berarti ini dengan waktu sesingkat ini kan kalau Lus menjadi seorang guru, Yongki bisa dikategorikan apa? Berhasilkah? Butuh waktu lagi untuk belajarkah? Bakal berhasil atau dia failed untuk yang kali ini? Untuk sebulan lebih sih jadi. Tuh Yong, lu punya bakat tuh Yong, kata Amin. Pak Guru Saku tuh. Oke, sekarang coba mainkan pola si itu tadi. Jamming lah kalian sana. Balik lagi ke instrumen major saya. Syaku, silakan buka, kita main. Dengan pattern tadi. One, two, three, four, one, two. Thank you, Syaku Haji, Yongki Vincent, apa yang kamu sebut namanya, MS Studio pamit, see you, bye-bye.